Halo, selamat pagi. Sebelum kita mulai perkuliahan online pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rizky Fitria Kartikasari, SST MKes. Saya dosen mata kuliah pengantar asuhan kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Di sini saya berkolaborasi atau bekerjasama dengan Ibu Nerli Adria Sinabutar ya untuk menyampaikan beberapa materi. Nah, untuk bagian saya untuk pertemuan pertama kali ini, saya sudah upload di Classroom ya. Di Google Classroom bisa kalian lihat atau bisa di-download atau dilihat aja juga nggak apa-apa. Dan nanti dibuka dan kita bahas bareng-bareng ya sambil mendengarkan suara saya ini. Semoga bisa lebih memahami ya. Saya juga berusaha ini karena kita nggak bisa bertatap muka, jadinya kita hanya bisa lewat daring atau dalam jaringan seperti ini ya tidak apa-apa. Semoga kalian bisa lebih memahami dan bisa menyerap apa yang bisa saya katakan. Oke, baiklah kita mulai saja ya. Pertemuan pertama kali ini ada pokok bahasannya yaitu konsep dasar asuhan kehamilan. Nah, di dalam pokok bahasan konsep dasar asuhan kehamilan ini ada sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu filosofi asuhan kehamilan, kemudian lingkup asuhan kehamilan, kemudian 3 prinsip pokok asuhan kehamilan, kemudian sejarah asuhan kehamilan, tujuan asuhan kehamilan, refocusing asuhan kehamilan, standar asuhan kehamilan, tipe pelayanan asuhan kehamilan, hak-hak wanita hamil, tenaga profesional dalam asuhan kehamilan, peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan, isu terkini dalam asuhan kehamilan, dan yang terakhir evidence based dalam praktik kehamilan. Baiklah, di sini sebelum kita membahas satu-satu, kita ada pendahuluannya. Pendahuluannya itu adalah bidan sebagai salah satu ujung tombak pemberian layanan kesehatan khususnya kebidanan terhadap masyarakat yang juga senantiasa berupaya terus meningkatkan mutu pelayanan dalam bentuk asuhan kebidanan yang berorientasi kepada keluarga. Jadi tidak hanya ke ibu hamil saja, tetapi setiap ibu yang hamil, nifas, melahirkan itu harus kita melibatkan keluarga dalam proses intervensi untuk ibu hamilnya. Jadi kita apa-apa itu harus meminta izin kepada keluarga terutama suaminya. Oke? Yang pertama kita bahas yaitu filosofi asuhan kehamilan. Filosofi asuhan kehamilan itu adalah pertanyaan mengenai keyakinan atau dan nilai atau value yang dimiliki yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang ataupun kelompok. Filosofi asuhan kehamilan ini menggambarkan keyakinan yang dianut oleh bidan yang dijadikan sebagai panduan yang diyakini dalam memberikan asuhan kebidanan pada klien selama masa kehamilan. Jadi filosofi keasuhan kehamilan itu bisa dikatakan sebagai acuan bidan atau sesuatu yang bisa dianut oleh bidan untuk dijadikan sebagai panduan kalau dia nanti memberikan asuhan kepada klien atau pasiennya selama kehamilan. Jadi yaitu bisa dikatakan patokannya nanti ibu bidannya mau ngapain saja sama klien atau sama pasiennya seperti itu. Terutama yang tapi harus tetap berdasarkan dengan evidence base ya. Dalam filosofi asuhan kehamilan ini dijelaskan beberapa keyakinan yang akan mewarnai asuhan seperti itu. Contohnya yang pertama, kehamilan itu merupakan proses alamiah, jelas ya. Kita juga tidak bisa mengatur kapan kehamilan itu terjadi, bisa sebenarnya, tapi kan kalau tidak ada kehendak dari yang di atas kan kita nggak akan bisa hamil juga. Jadinya proses alamiah dari seorang wanita yang sudah dalam masa wanita usia subur, yang sudah bersuami dalam ikatan ataupun sah dalam ikatan perkawinan, nah itu bisa mengalami proses kehamilan, dan proses kehamilan itu terjadi begitu saja atau bisa dikatakan alamiah. Yang kedua yaitu asuhan kehamilan mengutamakan kesinambungan pelayanan atau continuity of care. Maksudnya gimana? Continuity of care itu adalah tidak hanya misalnya kalau kita harus ke ibu bidan, kemudian setelah itu nanti kita habis periksa, terus kemudian diperiksa sama ibu bidannya, dan itu
tidak hanya datang satu kali saja dalam masa kehamilan, seperti itu. Jadi harus berkesinambungan. Misalnya 1 bulan kemudian periksa lagi, 1 bulan kemudian periksa lagi, seperti itu. Ataupun nanti kalau ada misalnya ada komplikasi ataupun ada yang abnormal atau tidak normal dan itu sudah di luar wewenang ibu bidannya, dan ibu bidannya kemudian bisa merujuk ke fasilitas yang lebih tinggi lagi atau ke dokter umum atau ke dokter spesialis, seperti itu. Itu namanya continuity of care. Kemudian yang ketiga yaitu pelayanan yang terpusat pada wanita, woman centered, serta keluarga, woman family centered. Jelas ya, pelayanan yang terpusat pada wanita. Jelas kan yang hamil wanita ya, bukan laki-laki. Jadinya harus bagaimana keadaan ibu hamil itu harus kita pahami betul. Tidak hanya ibu hamilnya saja, tetapi juga keluarganya juga, lingkungannya bagaimana, lingkungan di sekitar ibu hamil itu seperti apa, apakah sehat, ataukah mendukung atau tidak dalam kehamilan ibu itu, atau malah menentang, atau bagaimana. Kita harus memahami apa yang ada di sekitar lingkungan ibu tersebut. Kemudian yang keempat yaitu asuhan kehamilan menghargai hak ibu hamil untuk berpartisipasi dan memperoleh pengetahuan atau pengalaman kehamilannya. Jelas ya, harus ya. Asuhan kehamilan menghargai hak ibu hamil. Jadi apapun yang akan kita lakukan nanti, ataupun tindakan apapun yang kita lakukan itu harus ada seizin dari ibu hamil. Meskipun nanti kita hanya untuk mengukur tensi atau mengukur suhu tubuh, cek tinggi badan, berat badan, itu harus seizin ibu hamilnya, begitu ya. Jadi kita harus selalu melibatkan ibu hamil. Kemudian dari kita cek itu, ibu hamil juga harus bisa memperoleh semua informasi. Dia harus bisa mendapatkan informasi tentang keadaan tubuhnya dan keadaan bayinya, seperti itu. Jadi jangan dirahasiakan. Jadi ibu tahu keadaan tubuhnya itu seperti apa saat masa kehamilannya. Begitu, jelas ya? Saya lanjutkan kemudian filosofi asuhan kehamilan. Dari definisi dahulu dimulai dari konsepsi atau penempelan sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dihitung dari haid pertama, haid terakhir. Paham maksudnya ya? Maksudnya haid pertama, haid terakhir itu misalnya kalian mulai haid itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Berarti 10 hari. Nah, yang dihitung itu jika kalian misalnya bulan depannya tidak haid lagi, terus kemudian ditanya ibu bidan, hari pertama haid terakhirnya kapan? Tanggal 1. Bukan hari terakhir kita mens gitu ya, bukan tanggal 10. Jadi tanggal 1 bulan sebelumnya, seperti itu. Paham ya? Kemudian antenatal care. Antenatal care atau biasa disebut ANC, singkatannya seperti itu, adalah asuhan yang diberikan kepada ibu sebelum persalinan, dan prenatal care, PNC, atau sebelum kehamilan. Jadi sebelum kehamilan, sesudah menikah itu sebenarnya juga ada prenatal care. Jadi sebelum ibu itu memasuki masa kehamilan. Jadi semuanya. Kemudian saya lanjutkan, ada B, ruang lingkup asuhan kehamilan. Ruang lingkup asuhan kehamilan meliputi asuhan persalinan normal dan identifikasi kehamilan dalam rangka penapisan untuk menjaring keadaan resiko tinggi dan mencegah adanya komplikasi kehamilan. Nah, di sini penapisannya saya garis bawahi, mungkin ada yang belum tahu artinya penapisan itu. Penapisan itu seperti mencek atau mendata apa saja sih resiko tinggi atau yang sebelumnya hamil itu sudah dimiliki oleh ibu, seperti itu. Ditanya riwayat kesehatannya yang masa lalu sebelum hamil itu seperti apa, dan mencegah adanya komplikasi kehamilan, dan itu diusahakan jangan sampai terulang lagi pada masa kehamilan, seperti itu. Adapun ruang lingkup asuhan kehamilan atau kebidanan pada ibu hamil meliputi 1. Mengumpulkan data riwayat kesehatan dan kehamilan serta menganalisa tiap kunjungan dan pemeriksaan ibu hamil, atau bisa dikatakan anamnesa ya. Setiap ibu hamil datang, pertama kali yang kita lakukan itu apa? Anamnesa. Ditanya, ibu keadaannya gimana, kabarnya gimana ibu, ada keluhan atau tidak. Nah, itu setelah anamnesa lengkap itu baru kita cek fisiknya, seperti itu.
Kemudian melaksanakan pemeriksaan fisik secara sistematis dan lengkap. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, melaksanakan pemeriksaan fisik itu dilakukan setelah anamnesanya lengkap ya. Anamnesa itu istilahnya wawancara kepada ibu hamil. Datanya gimana, rasanya apa yang dirasakan, keluhannya apa gitu. Setelah itu kita baru melaksanakan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan tensi darah, tinggi badan, berat badan, suhu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, melakukan pemeriksaan abdomen termasuk tinggi fundus uteri TFU, posisi presentasi, dan penurunan janin. Nah, ini yang saya garis bawahi, kalian sudah paham atau enggak ya? Kalau kalian belum paham bisa ditanyakan ke kolom komentar di Classroom ya. Kalau sudah paham ya sudah, saya tidak jelaskan lagi apa itu tinggi fundus uteri atau posisi gimana, presentasi itu apa, dan penurunan janin itu seperti apa. Begitu ya. Kemudian keempat yaitu melakukan penilaian pelvik, ukuran dan struktur panggul. Pelvik itu sama dengan panggul, sama aja. Nanti ada alatnya khusus. Kemudian menilai keadaan janin selama kehamilan termasuk DJJ atau denyut jantung janin dengan fetoskop atau linek dan gerakan janin dengan palpasi. Saya nggak tahu ya sekarang masih pakai fetoskop atau linek yang ditempelkan dari telinga ke perut ibu itu atau udah pakai Doppler ya, saya juga kurang tahu, nanti bisa dicek. Dan gerakan janin dengan palpasi. Palpasi itu apa? Palpasi itu perabaan. Udah tahu ya. Kemudian menghitung UK dan TP, umur kehamilan dan tafsiran persalinan. Udah tahu belum? Udah tahu belum gimana caranya mengukur menghitung umur persalinan dan tafsiran persalinan. Nanti kalau nggak bisa ditanyakan di bawah ya, di komen atau kalian searching sendiri dulu, nggak apa-apa. Kemudian nomor 7, mengkaji status nutrisi dan hubungan dengan pertumbuhan janin. Nah, kalau kita kesulitan, ibu tidak punya data tentang status nutrisinya, kita bisa lakukan pada anamnesa awal tadi. Seperti itu. Kita bisa bertanya, ibu makanan setiap harinya apa, minumnya apa, minum susu atau tidak, vitaminnya bagaimana. Seperti itu dari situ kita bisa mengkaji status nutrisinya ibu dan hubungannya dengan pertumbuhan janin. Janinnya umur segini udah ada gerakan, udah terasa gerakan atau belum ya, seperti itu. Nanti bisa ditanyakan ke ibunya. Kemudian mengkaji kenaikan berat badan ibu dan hubungannya dengan komplikasi. Nah, ini juga penting ya. Kita harus lebih concern atau lebih aware kepada berat badan ibu hamil itu yang tapi sebelumnya sudah overweight gitu. Yang sebelum hamil itu udah gendut istilahnya. Nah, setelah pas hamil itu kita harus lebih fokus lagi ke arah berat badannya, karena bisa jadi ada hubungan kesehatan dengan janinnya. Misalnya dengan komplikasi itu bisa menyebabkan DM atau diabetes mellitus selama kehamilan atau diabetes mellitus gravidarum. Seperti itu. Nah, itu nanti bisa berdampak kepada janinnya atau pada bayinya dan bisa menyebabkan komplikasi. Kemudian memberi penyuluhan tanda-tanda bahaya dan bagaimana menghubungi ibu bidan. Ya, jelas ya. Kalian bisa menulis dulu kisi-kisinya apa, nanti yang disuluhkan atau dibicarakan kepada ibu hamil itu apa. Nah, itu nanti bisa disampaikan secara lengkap kepada pasiennya. Nanti dan bagaimana cara menghubungi ibu bidan, apakah datang atau telepon atau gimana, WA dan sebagainya seperti itu, nanti bisa dibicarakan. Oke. Kemudian nomor 10, melakukan penata laksanaan kehamilan dengan anemia ringan, hiperemesis gravidarum tingkat 1. Kemudian abortus iminen dan preeklamsia ringan. Nah, kata-kata yang saya garis bawahi ini sudah tahu atau belum ya? Kalau misalnya belum tahu artinya bisa ditanyakan di kolom komentar, atau kalau enggak bisa di searching sendiri ya. Nanti bisa diketahui nanti artinya apa. Kemudian yang nomor 11, menjelaskan dan mendemonstrasikan cara mengurangi ketidaknyamanan kehamilan. Nah, ini penting sekali terutama pada waktu trimester 3. Ya, trimester 3 waktu kehamilan 7, 8, 9 itu kan perutnya sudah besar. Nah, itu gimana caranya agar bisa, misalnya caranya mengurangi ketidaknyamanan pada punggung,
punggungnya pegel banget atau misalnya tidurnya udah nggak nyaman. Nah, itu gimana caranya kita mengajari atau memberitahu untuk bisa mengurangi ketidaknyamanan pada punggungnya, misalnya dikompres dingin atau dikompres hangat seperti itu. Oke, kemudian memberi imunisasi. Nah, ini imunisasinya TT ya, tetanus toxoid ya. Nanti di bawah ada apa? Ada tabelnya nanti tetanus toxoid. Kemudian nomor 13, mengidentifikasi penyimpangan kehamilan normal dan penanganannya, termasuk pada rujukan pada kurang gizi, pertumbuhan janin tidak adekuat, PEB, dan hipertensi perdarahan pervaginam, kehamilan ganda, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini semua yang saya garis bawahi ini semua itu adalah maksudnya keabnormalan selama kehamilan. Nah, itu ibu bidan tidak bisa melakukan atau memberikan intervensi sendiri. Harus dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi karena itu sudah tidak wewenang ibu bidan lagi. Misalnya kalau ibu bidan terus memaksakan nanti melakukan sesuatu atau intervensi, nanti bisa kena undang-undang atau bisa dikasuskan atau dihukum gitu, seperti itu, dimasukkan ke ranah hukum karena sudah tidak lagi bagian dari kita, tugas dari kita, seperti itu. Kemudian yang nomor 14, memberikan bimbingan dan persiapan persalinan, kelahiran, dan menjadi orang tua. Nah, selama kehamilan itu kita juga perlu kita berikan bimbingan atau arahan bagaimana nanti jika menghadapi mau persalinan, tanda-tanda persalinan itu apa aja, terus kemudian harus kapan dibawa ke fasilitas kesehatan, dan mungkin kemudian nanti setelah melahirkan nanti bagaimana cara merawat bayinya dan menjadi orang tua itu harus seperti apa, seperti itu. Apalagi untuk pasangan suami istri yang baru memiliki anak satu ya, atau kehamilan yang pertama ya, jadi itu lebih fokuskan kepada bimbingannya nanti biar tidak terjadi baby blues. Tahu baby blues apa ya? Di searching sendiri baby blues itu apa. Kemudian yang 15 yaitu bimbingan dan penyuluhan tentang perilaku kesehatan selama hamil seperti nutrisi, latihan, keamanan, dan merokok. Nah, ini harus terutama masalah nutrisi, keamanan dan merokok itu harus dijadikan fokusnya juga. Yang pertama sih nutrisi, jelas ya, nutrisinya harus terpenuhi karena ada dua kehidupan, ibunya dan bayinya dan janinnya harus terpenuhi nutrisinya. Kemudian latihan itu apa? Latihan itu nanti kalau misalnya ada komplikasi atau misalnya tiba-tiba perdarahan atau nanti tiba-tiba udah ada tanda-tanda persalinan, itu harus gimana? Nah, ibu hamil biar tidak bingung nanti kita berikan bimbingan lebih dahulu. Kemudian keamanan itu mencakup lingkungan rumah ya, jadinya di lingkungan rumah itu aman atau tidak, bagaimana keadaannya, terus kemudian keluarganya itu seperti apa, terutama suaminya siaga atau tidak, ada di rumah atau tidak, seperti itu. Dan kemudian merokok. Nah, disarankan selama kehamilan tidak merokok ya, karena itu sangat membahayakan ibu dan janinnya. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional yang tersedia. Nah, selama kehamilan itu sebaiknya tidak mengkonsumsi jamu atau obat-obatan apapun yang dari warung ya, kecuali vitamin dari ibu bidan. Nah, itu bisa dikonselingkan atau dibicarakan dengan pasien kalau misalnya terbiasa minum jamu atau ketika pusing minum obat-obatan warung dan sebagainya, itu sebaiknya selama hamil dihentikan dahulu. Seperti itu. Nanti bisa kalau tetap minum nanti kita tidak tahu efeknya kepada janin seperti apa gitu. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip asuhan kehamilan. Kehamilan dan kelahiran adalah proses yang normal, alami, dan sehat. Sebagai bidan, kita yakini bahwa model asuhan yang membantu serta melindungi proses kehamilan dan kelahiran normal adalah yang paling sesuai bagi sebagian besar wanita. Tidak perlu melakukan intervensi yang tidak didukung oleh bukti ilmiah atau evidence base. Jadi, gini saya jelaskan. Bidan itu memang wajib melakukan misalnya assessment atau pemeriksaan, tetapi misalnya kalau tidak perlu ya sudah tidak usah dilakukan intervensinya. Misalnya belum waktunya
kehamilan cukup bulan atau waktunya melahirkan kita melakukan pemeriksaan dalam. Nah, itu tidak boleh dilakukan seperti itu karena belum cukup waktunya. Nah, itu malah membahayakan atau merugikan ibu hamil atau pasien kita seperti itu. Apalagi yang tidak didukung oleh bukti ilmiah evidence base. Misalnya seperti jamu, tadi kita memberikan jamu biar bayinya kuat atau ibunya tetap sehat seperti itu. Nah, itu tidak boleh kita lakukan karena tidak didukung oleh bukti ilmiah. Tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah seperti itu. Kemudian pemberdayaan itu maksudnya adalah memberdayakan ibu sebagai pelaku utama dalam asuhan kehamilan, jelas ya. Oleh karena itu, bidan harus memberdayakan ibu dan keluarga dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka melalui pendidikan kesehatan agar dapat merawat dan menolong diri sendiri pada kondisi tertentu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, setiap ibu melakukan kunjungan, ibu terutama kalau bisa sama suaminya atau sama ibunya atau sama keluarganya yang lain, kita berikan bimbingan dan konseling seperti itu tentang pendidikan kesehatan. Jadinya pengalaman dan pengetahuan ibu juga terus bertambah. Jadi kalau ada apa-apa, ibu tidak bingung atau paling enggak jika ada apa-apa langsung menghubungi ibu bidan atau langsung datang ke fasilitas kesehatan seperti itu. Yang ketiga yaitu otonomi. Otonomi itu pengambilan keputusan adalah ibu dan keluarga. Untuk dapat mengambil suatu keputusan, mereka memerlukan informasi. Bidan harus memberikan informasi yang akurat tentang resiko dan manfaat dari semua prosedur, obat-obatan maupun tes atau pemeriksaan sebelum mereka memutuskan untuk menyetujuinya. Jelas ya, jadinya jika kita melakukan sesuatu atau ingin memberikan obat atau memberikan keputusan sesuatu, itu semuanya harus kita serahkan kembali kepada ibunya dan keluarganya. Seperti itu. Misalnya jika ibunya sudah mau memasuki masa persalinan, tetapi mungkin ada sesuatu misalnya perdarahan dan kita tahu itu harus segera dirujuk, kita tidak boleh asal mau ngerujuk aja. Jadi kita itu bertanya dulu kepada ibu hamil dan keluarganya, mau nggak kita rujuk? Nanti kalau kita rujuk gini, nanti kalau tidak bisa rujuk, tidak mau dirujuk seperti ini gitu. Nanti kita kasih tahu juga resikonya dan manfaatnya dari tindakan kita itu seperti apa. Nah, untuk merujuknya kita juga harus menyerahkan tempat rujukan itu kepada ibu hamil dan keluarganya. Misalnya mau dirujuk di mana Bapak, misalnya mau dirujuk di mana, ada yang bisa BPJS atau seperti apa. Nah, gitu itu bisa jadikan pertimbangan untuk dijadikan tempat rujukan. Jadi harus kembali ke ibu dan keluarganya. Kemudian yaitu yang keempat yaitu tidak membahayakan. Intervensi harus dilaksanakan atas dasar indikasi yang spesifik, jelas. Harus dengan indikasi ya, harus dengan alasan ya, tidak boleh asal-asalan. Bukan sebagai rutinitas sebab tes rutin. Nah, seperti tes misalnya protein urin. Nah, seperti itu kan kalau tidak ada indikasi atau tidak ada misalnya gejala-gejala sesuatu yang mengarah ke proteinuria, jadi kita nggak usah tes urin lagi. Kemudian obat atau prosedur lain pada kehamilan dapat membahayakan ibu maupun janin, jelas ya. Kita nggak boleh asal-asalan ngasih obat atau prosedurnya juga nggak boleh asal-asalan. Ibunya nggak seharusnya dilakukan seperti ini tapi dilakukan dan nanti malah bisa membahayakan ibu dan janin. Nah, itu yang bahaya. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab itu asuhan kehamilan yang diberikan bidan harus selalu didasari ilmu, analisa dan pertimbangan yang matang, jelas. Karena semua pun yang kita lakukan, kita harus ada ilmunya, harus ada evidence base-nya, harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu harus, tidak boleh asal-asalan karena kita menyangkut nyawa 2 orang. Seperti itu. Akibat yang timbul dari tindakan yang dilakukan menjadi tanggung jawab bidan, jelas. Berat ya tanggung jawab bidan. Jadi bersiap-siap. Selanjutnya yaitu prinsip merupakan dasar atau asas kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Sebagai seorang bidan dalam melakukan asuhan kebidanan harus berdasarkan prinsip sesuai pokok dan fungsinya agar apa yang dilakukan tidak melanggar kewenangan atau malpraktik, jelas. Selain harus memiliki kompetensi, bidan dalam melaksanakan asuhan harus berpegang pada undang-undang. Nah, kita sebelum nanti kalau teman-teman udah lulus, udah semester 6, udah KTI, udah lulus, dinyatakan lulus dalam yudisium, dan setelah lulus nanti harus ada uji kompetensi bidan sebelum
turun atau terjun langsung ke lapangan atau bekerja di instansi kesehatan. Itu harus lulus uji kompetensi dulu. Dan kemudian dalam kebidanan itu juga ada undang-undangnya, kalian juga harus memahaminya. Jadinya tidak asal nanti kalau ada sesuatu, ada masalah apapun yang seharusnya kita sudah harus merujuk dan itu sudah bukan wewenang kita tapi kita tetap melakukan, nah itu bisa terjerat undang-undang. Gitu ya. Yang selanjutnya yaitu sejarah asuhan kehamilan. Sedikit saja ya, ini bisa dibaca sendiri. Sejarah asuhan kehamilan, sejarah dan perkembangan ke dunia kebidanan secara umum. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya munculnya safe motherhood dan making pregnancy safer. Jadinya safe motherhood itu harus bisa melindungi ibu, kemudian membuat kehamilan itu aman dan nyaman. Seperti itu ya. Nanti bisa dibaca sendiri asuhannya. Kemudian selanjutnya tujuan asuhan kehamilan. Tujuan asuhan kehamilan ANC adalah tujuannya itu yang utama, dan yang pertama itu adalah menurunkan atau mencegah kesakitan dan kematian maternal dan perinatal. Kalau yang khususnya yaitu memonitor kemajuan kehamilan guna memastikan kesehatan ibu dan perkembangan bayi yang normal, mengenali secara dini penyimpangan dari normal dan memberikan penata laksanaan yang diperlukan, membina hubungan saling percaya antara ibu dan bidan. Itu jelas, kalau ibunya udah nggak percaya sama ibu bidannya, gimana kita mau melakukan penanganan ya pada pasien tersebut. Seperti itu, baik secara fisik, emosional, dan logis. Jadi harus bisa, penjelasan kita semua itu harus bisa diterima dengan baik dan jelas oleh pasien dan keluarganya. Kemudian mempersiapkan persalinan yang cukup bulan, melahirkan dengan selamat ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin. Mempersiapkan ibu agar nifas berjalan normal dan memberi ASI eksklusif. Kemudian mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Oke, selanjutnya yaitu refocusing asuhan kehamilan. Nah, ini ada survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017 itu angka kematian ibu masih sebesar 305 dari 100.000 kelahiran hidup. Nah, itu masih penyebab utamanya yaitu perdarahan yang pertama, kemudian infeksi, eklamsi itu kejang selama proses persalinan. Mungkin indikasinya karena tensinya tinggi, kemudian partes lama itu kelahiran atau kala duanya yang lama, dan komplikasi abortus atau keguguran. Ini selanjutnya seperti ini, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti kalau kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Ini ada fokus lama ANC. Kemudian isi refocusing ANC, penolong yang terampil dan terlatih harus selalu tersedia. Dalam hal ini bidan ya tentu saja. Kemudian membantu setiap ibu hamil keluarga membuat perencanaan. Nah, itu dari mulai awal kehamilan atau trimester pertama atau pertama kali kunjungan itu sudah harus dimulai merancang perencanaan persalinannya seperti apa, mau persalinan di mana, dengan bidan atau dengan dokter, nanti pembayarannya seperti apa dengan BPJS, nanti apa ada tabulin atau tabungan ibu bersalin dan sebagainya, nanti transportasinya untuk fasilitas kesehatannya gimana, seperti itu. Kemudian membantu setiap ibu hamil mempersiapkan diri menghadapi komplikasi. Jadi kalau misalnya di salah satu kunjungan nanti tiba-tiba tensinya tinggi, nah kita itu harus menjelaskan kenapa, sebab tensi tinggi itu seperti kenapa, kok bisa terjadi, bahaya atau tidak gitu. Kemudian melakukan screening atau penapisan kondisi yang memerlukan persalinan rumah sakit. Dan selanjutnya mendeteksi menangani komplikasi, mendeteksi kehamilan ganda, terus kemudian memberikan informasi, memberikan imunisasi TT untuk mencegah kematian, BBL karena tetanus, memberikan suplemen zat besi dan asam folat itu wajib. Dan untuk populasi tertentu misalnya, atau ada di tempat dengan endemi atau pandemi tertentu, misalnya cacingan
atau banyak lingkungan sekitar yang mengalami cacingan, seperti itu harus lebih diutamakan, harus ditambahin obat cacing atau seperti apa. Kemudian kalau di daerahnya ada endemi malaria, nah itu juga harus difokuskan ke situ. Kemudian suplementasi yodium dan vitamin A. Oke, selanjutnya standar asuhan kehamilan. Ini terdapat 6 standar. Nah, standar itu dimulai dari standar 3, identifikasi ibu hamil. Jelas ya. Bidan melakukan kunjungan rumah dengan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala, atau masyarakat itu lingkungan sekitar ibu hamil, ibu, suami, anggota keluarga yang lain, terus kemudian tetangga-tetangganya, seperti itu. Kemudian standar keempat, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Nah, itu minimal sedikitnya itu 4 kali ya dalam pelayanan antenatal. Pada trimester 1 1 kali, trimester 2 1 kali, kemudian trimester 3 2 kali. Itu minimal ya. Kalau sebaiknya sih setiap bulan, sebulan sekali harus dilakukan pemeriksaan sebaiknya. Kalau tidak ya ini minimal 4 kali selama kehamilan. Kemudian pemeriksaan tadi mulai anamnesa seperti wawancara tadi, tanya jawab tadi yang pertama, kemudian baru nanti pemeriksaan fisik. Kemudian standar 5 itu palpasi abdominal atau perabaan di daerah perut. Kita nanti bisa dari palpasi abdominal itu bisa mendeteksi tuh kira-kira perkiraan usia kehamilannya berapa, umur kehamilannya bertambah dengan baik atau tidak, memeriksakan posisinya seperti apa untuk bulan atau untuk minggu seperti itu, posisinya misalnya baru masih kepala di atas itu udah normal atau belum, seperti itu. Dan bagian terendah janinnya dan sudah masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul itu sudah masuk belum, nah itu bisa dideteksi dengan palpasi. Kemudian standar 6 yaitu pengelolaan anemia dan pada kehamilan. Penting ya, mungkin bisa pada awal kehamilan juga, misalnya pada kunjungan pertama kita lakukan cek HB terlebih dahulu. Cek hemoglobin dulu, nanti bisa terdeteksi itu atau bisa terdeteksi berapa HB ibu, normal atau kan rendah, seperti itu. Nanti bisa kemudian dilakukan acuan untuk intervensi selanjutnya, dilakukan penentuan dosis zat besinya untuk ibu hamil itu. Kemudian standar 7 itu pengelolaan dini hipertensi. Nah, ini juga penting ya. Karena setiap kunjungan itu kita harus melakukan tensi ya, pengukuran tensi. Nah, itu bisa diketahui tuh, mungkin bisa ditanyakan juga apakah ada riwayat hipertensi dari keluarga, dari orang tua, nanti bisa ditanyakan. Seperti itu. Nanti misalnya kalau selama kehamilan itu kecenderungan tensinya itu tinggi terus, nah itu nanti bisa dirujuk dari di masa kehamilan itu nanti bisa disarankan untuk sesekali periksa ke dokter obstetrik ginekologi atau dokter spesialis ke kehamilan dan kandungan dan kehamilan ya. Seperti itu. Nanti bisa gimana nanti intervensinya bisa secara tepat kita lakukan. Kemudian standar 8 yaitu persiapan persalinan. Nah, bidan itu memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami, serta keluarga pada trimester ketiga. Nah, itu masuk trimester ketiga, kita harus bisa sudah siap memberikan bimbingan atau memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, edukasi. Ibu nanti gimana mau persalinnya, di mana persalinannya, secara apa? Nanti siapa yang menunggui waktu persalinan? Transportasinya bagaimana? Jarak antara rumah dengan fasilitas kesehatan tuh berapa kilometer? Bisa dijangkau dengan mengendarai apa? Seperti itu. Nah, itu sampai sejauh itu bisa dibicarakan dengan ibu dan keluarganya waktu masuk kehamilan trimester ketiga. Seperti itu. Kemudian biaya ini juga penting ya. Disarankan untuk mungkin kehamilan awal-awal itu ibu bisa disarankan untuk membuat tabulin atau tabungan ibu bersalin. Jadi misalnya kalau ada sesuatu, misalnya persalinannya maju dari tafsiran perkiraan persalinan, nah itu bisa menggunakan tabulin itu, jaga-jaga aja. Gitu disarankan untuk punya. Kemudian tipe pelayanan asuhan kehamilan, independent midwife. Ini salah.
independent midwife itu maksudnya bidan BPS itu bidan praktek swasta, atau bisa dikatakan sekarang itu bidan praktek mandiri. Jadi bidan mencari izin dulu, membuat izin untuk bisa melaksanakan praktek mandiri di rumahnya, seperti bidan-bidan desa seperti itu, bidan-bidan pada umumnya kalau mau praktek di rumah sendiri. Ini bisa dibaca sendiri. Kemudian obstetri dan gynecological care. Nah, kemudian ini setelah bidan tadi misalnya harus ada rujukan gitu kan, kita harus rujuknya tentu saja ke pelayanan yang lebih tinggi. Nah, itu bisa ke SPOG. Ini berada pada spesialis obstetri dan ginekologi. Kemudian ada public health center atau puskesmas. Nah, ini juga bisa pelayanan kebidanan atau kehamilan itu pemeriksaannya juga bisa dilakukan di puskesmas ya. Ini tuh juga masuk. Nah, ini posisinya puskesmas ini masih di bawahnya SPOG. Jadi misalnya, maaf ini saya mungkin ngebalik ya. Jadi misalnya dari BPS dulu. Kalau dari BPS misalnya di sekitar rumah nggak ada BPS, nggak ada bidan praktek mandiri, ya gitu kita bisa ke puskesmas. Itu juga bisa, pasti ada bidannya kalau di puskesmas itu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada sesuatu di puskesmas, nah nanti bisa merujuknya kembali lagi ke sini, ke SPOG, nanti ke rumah sakit. Nah, ini dia rumah sakit hospital ini nanti itu pelayanannya lebih tinggi lagi dari puskesmas tadi. Jadinya terserah ibu mau percayanya mau kemana, mau ke rumah sakit atau mau ke puskesmas atau mau ke bidan aja gitu, nggak apa-apa, ya udah terserah, kita kembalikan lagi kepada ibu hamilnya dan keluarganya. Rumah bersalin juga ada. Rumah bersalin itu terdiri dari beberapa bidan ya, misalnya nanti ada shift pergantian bidan seperti itu, shift jaganya nanti bisa ganti-gantian. Nah, itu bidan kan 24 jam juga, nanti rumah bersalin ini buka 24 jam. Jadi kapan aja mau misalnya ada kegawat daruratan, bisa langsung ke rumah bersalin. Baik, selanjutnya yaitu selain di atas tipe pelayanan asuhan kehamilan juga dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu layanan kebidanan primer, yaitu pelayanan bidan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan. Jadi apapun yang dilakukan ataupun intervensi yang dilakukan pada pasien itu bidan sepenuhnya bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian layanan kebidanan kolaborasi. Nah, ini merupakan layanan kebidanan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan. Nah, ini contohnya bisa dilakukan di puskesmas seperti itu. Nah, kolaborasi misalnya bidan berkolaborasi dengan dokter umum atau dokter SPOG misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan kolaborasi. Kemudian layanan kebidanan rujukan, yaitu layanan bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi, atau sebaliknya bidan menerima rujukan dari dukun atau dari paraji. Juga layanan horizontal maupun vertikal ke profesi kesehatan yang lain, misalnya ke gizi atau ahli gizi atau ahli nutrisi seperti itu. Kalau misalnya ibu hamil ada permasalahan tentang nutrisinya atau kesehatan makanannya atau gimana seperti itu, nanti kita bisa kolaborasi dengan ahli gizi. Yang selanjutnya yaitu hak-hak wanita hamil. Hak-hak ibu ketika menerima pelayanan asuhan kehamilan yaitu yang pertama, mendapatkan keterangan mengenai kondisi kesehatannya. Informasi harus diberikan langsung kepada klien dan keluarga. Nah, setelah nanti yang pertama tadi anamnesa, terus kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik, setelah selesai semuanya, nah nanti kita baru membicarakan atau mengutarakan atau menyampaikan kepada ibu dan keluarganya agar keadaannya ibu seperti ini gitu, normal atau tidak, atau ada sesuatu atau tidak, seperti itu.
Kemudian yang kedua, mendiskusikan keprihatinannya, kondisi, harapan terhadap sistem pelayanan dalam lingkungan yang dapat ia percaya. Nah, ini dilakukan juga setelah kita melakukan tindakan pemeriksaan fisik. Nah, kemudian ditanyakan, Ibu ada yang ditanyakan atau tidak, keluhannya apa, bagaimana pelayanan kami, atau ada yang ingin dikeluhkan, seperti itu. Kemudian mengetahui sebelumnya jenis prosedur yang akan dilakukan terhadapnya, jelas. Sebelum seperti yang saya awal katakan tadi, setiap kita akan melakukan intervensi, entah itu anamnesa atau wawancara tadi ataupun pemeriksaan fisik apapun, kita sebelumnya jangan lupa itu harus meminta izin dulu. Ibu, ini saya periksa ininya ya, saya periksa ini ya, dan kita harus katakan, mungkin maaf ini nanti agak tidak nyaman ya Ibu, gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya, mendapatkan pelayanan secara pribadi dan dihormati privasinya dalam setiap pelayanan prosedur. Jelas kita harus menjaga privasi klien dan pasien ya. Contoh ringannya yaitu misalnya kalau di tempat pemeriksaan tidak ada pintu, atau paling tidak kita bisa menutup horden atau menutup selambu atau menutup kelambu. Kemudian pintunya juga harus ditutup seperti itu agar tidak kelihatan dari luar dan privasi pasien itu bisa tetap terjaga. Kemudian menerima layanan senyaman mungkin, jelas ya. Kemudian menyatakan pandangan dan pilihannya mengenai pelayanan yang diterima. Nah, seperti itu tadi. Contohnya seperti saya contohkan sebelumnya tadi, misalnya tentang rujukan. Nah, kita itu harus memberitahu dulu ini perlu dirujuk karena apa, nanti gimana kalau tidak dirujuk. Nah, itu semuanya harus kita sampaikan kepada ibu dan suaminya misalnya ataupun keluarganya. Nah, misalnya kalau mau dirujuk kemana, atau misalnya ada yang bisa membayar dengan BPJS seperti itu. Nah, itu harus bisa dikomunikasikan dengan ibu dan keluarganya. Di sini ada tenaga profesional jelas, yang pertama bidan, jelas, kemudian dokter umum bisa, kemudian SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi, kemudian tim itu bisa dikatakan antara dokter atau bidan, atau bisa juga dengan dokter, bidan, atau ahli gizi seperti itu, atau dokter, bidan, atau bisa farmasi gitu, seperti itu. Kemudian peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan. Peran tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan itu ada 4 ya, bisa dibaca sendiri, sudah jelas. Nanti kalau ada apa-apa bisa ditanyakan lagi. Kemudian isu terkini dalam asuhan kehamilan, keterlibatan pasien, jelas. Semuanya harus kita melibatkan pasien. Jangan asal pegang ini, pegang itu, periksa ini, periksa itu, semuanya harus ada keterlibatan klien atau pasien. Kemudian ANC pada usia kehamilan lebih baik. Nah, itu ANC itu harus teratur gitu, seperti itu. Kemudian prakteknya berdasarkan bukti atau evidence base, jangan asal-asalan. Seperti itu. Kemudian evidence base dalam praktik kehamilan sesuai dengan evidence base practice, pemerintah telah menetapkan program kebijakan ANC atau antenatal care. Nah, ini sudah jelas ya, minimal ya. Ini saya bold. Minimal kalau bisa ya dilakukan setiap bulan, tiap bulan gitu. Yang pertama seperti saya udah jelaskan tadi, trimester 1 usia kehamilan 14 minggu itu 1 kali. Kemudian trimester 2 14 sampai 28 minggu 1 kali. Kemudian trimester 3, nah itu dilakukan 2 kali, 28 sampai 36, atau sebelum masa persalinan, atau tafsiran persalinannya kapan gitu. Kemudian pemberian suplemen mikronutrien. Nah, ini penting ya. Suplemen vitamin itu yang penting itu vitamin C, jelas. Kemudian zat besi atau sangobion, penambah darah, vitamin penambah darah, seperti itu. Kemudian ini imunisasi TT-nya seperti ini, bisa dibaca sendiri ya. Ada tabelnya. Nah, artinya dalam 3 tahun itu WUS itu tahu ya, wanita usia subur tersebut melahirkan, maka bayi yang dilahirkan akan terlindungi dari TN, tetanus neonatorium. Oke, selesai, alhamdulillah. Baik,
Seperti itu saja penjelasan dari saya. Mungkin nanti bisa, kalau silahkan dipelajari kembali atau bisa diulang-ulang lagi apa yang saya jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis saja di kolom komentar, atau nanti bisa kita bahas di WhatsApp grup juga nggak apa-apa ya, terserah senyamannya kalian aja gimana. Terus kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa kita bicarakan lagi di WhatsApp grup saja ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat meskipun keadaannya belajar seperti ini, kita tidak bisa bertatap muka. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.